apa sebaiknya yang, saya lakukan di bulan Muharram? Satu nasihat penting apa yang ingin Ustadz nasihatkan? Iya, kalau kita baca sejarah hijrah itu salah satu hal yang menjadi pelajaran besar adalah perencanaan matang. Hijrah itu kalau kita lihat kan, kalau kita bedah dalam satu kajian sirah nabawiyah, kita berdecak kagum bagaimana Rasulullah di masa itu sangat detail sekali perhitungan-perhitungan beliau ketika melakukan hijrah. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dapat mukjizat. Nah, kalau sudah mentuk baru ada bisa bicara mukjizat. Wah, itu kakinya orang ini. Wah, di belakang sudah membunuh ini. Nah, ada peristiwa hijrah itu. Nah, karena itu sebagaimana umumnya memang awal tahun adalah di mana kita punya rancangan, target, dan hidup kita mesti punya target. Maka buatlah target-target itu, target kebaikan ya. Yang kuliah buat target kuliahnya kapan, yang mau nikah buat target nikahnya, yang bekerja buat target. Intinya semuanya target kebaikan lah. Ya. Assalamualaikum Ustadz Ispir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Ustadz. Iya. Jadi Belum masuk tadi. tahun baru Islam ya Ustadz ya. Insyaallah. Sebenarnya kita tuh apa namanya selama ini dulu-dulu gitu sering merayakan tahun baru Masehi gitu ya. Kemudian pada akhirnya zaman sekarang orang sudah lebih banyak banyak yang merayakan tahun baru Islam gitu. Maksudnya disebutnya tahun baru Islam gitu ya. Karena mungkin kalender Hijriah saat ini digunakan oleh orang Islam ya. Sebenarnya penanggalan Hijriah itu sendiri kapan sih Ustadz mulai digunakan oleh manusia gitu? Kalau detil manusia mungkin dari awal-awal hatta sebelum zaman Nabi Nuh mungkin sudah dikenal ya. Makanya nanti ada Nabi Nuh berpuasa 10 Asyura, hari Asyura. Artinya di masa itu dah ratusan ribu tahun. Tetapi kan penyempurnaan terakhir sampai Rasulullah wafat. Dalam tradisi orang Arab itu baru sampai pada mengenal tanggal, hari, bulan. Tanggal, hari, dan bulan. Mereka tidak mengenal tahun. Oh, oke. Sampai Rasulullah wafat itu kita tidak punya sebenarnya tidak ada catatan kalau di masa Rasulullah wafat tahun berapa, nggak ada. Sebagaimana ketika Rasulullah lahir itu sebenarnya tidak ada tahun berapa. Yang ada mereka terbiasa dengan peristiwa-peristiwa besar. Misalnya ketika terjadi penyerangan tentara Abraha. Nah itu mereka selalu mengkaitkan misalnya Rasulullah lahir di saat pasukan bergajah menyerang Mekah atau di tahun gajah gitu. Nanti ada si fulan lahir 2 tahun setelah tahun gajah atau 5 tahun sebelum tahun gajah gitu. Jadi mereka mengaitkan ke sana. Cuman ketika pembahasan tahun selalu kan harus ada penjelasan bulan pertamanya bulan apa, bulan terakhirnya bulan apa gitu. Itu juga nggak ada gitu. Oh, jadi kayak bulan Muharram sebagai bulan pertama itu Bukan. dulu belum ada? Belum, mereka tahu cuma pokoknya urutannya, pokoknya setelah Zulhijjah Muharram. Ah, oke. Setelah Rabiul Awal Rabiul Tsani, setelah Rabiul Awal Jumadil Tsaniyah, setelah Rajab mesti Sya'ban. Mutar saja. Oh, oke. Tanpa ada penjelasan ini bulan ke-1 kah, ini bulan kedua kah gitu. Atau ini bulan terakhir, nggak ada. Sampai di masa Sayyidina Umar, jadi kan kita sangat tahu bahwa penanggalan Islam dimulai zaman Sayyidina Umar. Sebenarnya dilakukan zaman Sayyidina Umar itu bukan membuat tanggal 1 tanggal 2-nya, bukan juga mensahkan bulan 1 bulan bukan juga mensahkan nama-nama bulan, misalnya bulan ini, sebab nama-nama bulan itu sudah ada. Hatta ketika Rasulullah lahir kan di bulannya jelas. Harinya jelas Rasulullah lahirnya, bulannya jelas hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, tapi tahun yang tidak ada. Karena itu di masa Sayyidina Umar itu sebenarnya melakukan 2 hal. Pertama, penetapan kapan dimulai tahun pertama Islam. Maka disepakati adalah tahun di mana ketika Rasulullah SAW hijrah. Lalu kalau kita sudah menentukan ada tahun pertama, tahun kedua, mesti ada awal tahun dan akhir tahun. Betul. Nah, di situ terjadi permusyawarahan. Ketika Rasulullah hijrah itu sebenarnya masuk Madinahnya itu kan tanggal 12 Rabiul Awal.
Iya. 12 Rabiul Awal itu kan bulan ketiga. Kalau dalam hitungan sekarang, Setelah kan ditetapkan ya. bulan kenapa bulan 12 Rabiul Awal Rasulullah masuk Madinah? Memang 12 ini sangat tanggal keramat bagi Nabi ya, lahirnya, wafatnya, masuk Madinahnya tanggal 12. Kenapa bukan Rabiul Awal yang dijadikan sebagai bulan pertama? Kan Rasulullah sampai itu di Rabiul, atau kalau tidak, kenapa tidak dijadikan bulan Safar? Jadi start keluar rumah itu di 27 Safar. Ini Safar juga nggak jadi bulan pertama, Rabiul Awal juga tidak jadi bulan pertama. Yang kita kenal kenapa Muharram gitu. Nah, ternyata kata para ulama, penyusunan strategi, ide kapan keluar dan seperti apa cara keluar itu dalam musyawarah Rasulullah dengan Abu Bakar itu sejak bulan Muharram. Jadi biar nggak putus jalan ceritanya. Iya, Ini mulai ada cerita hijrah ke Madinah, terus bagaimana proses hijrah itu kapan mulainya? Di bulan Muharram. Karena di bulan Safar itu kan eksekusinya saja, mulai berangkat Madinah 12 Rabiul Awal itu bulan tanggal sampainya gitu. Tapi sepertinya para sahabat waktu itu ingin jalan ceritanya betul-betul dari nol. Itu maksudnya setelah yang Baiat Aqobah kemudian Oh belum, sudah selesai semua sudah itu, selesai? sudah Kan semua. waktu Baiat Aqobah yang terakhir itu kan musim haji itu ya? Iya sudah Setelah itu selesai. baru Nah mulai. ketika sudah ini kan menjelang bulan hari kan, Iya iya. 27 Safar, akhirnya di akhir bulan Safar itu mereka keluar. Nah mulai itu di Muharram, artinya sebulan lebih sudah. Baru dieksekusi di bulan Safar karena menunggu dari Allah langsung. Jadi udah disepakati gimana teknisnya, arahnya kemana, timnya kan sudah tahu tuh. Nanti yang tukang ini si fulan, yang ngasih yang nanti ngasih stok makanan itu siapa, yang mensuplai air Jadi itu susu siapa. persiapannya luar biasa ya, Ustaz? Kalau kita bicara sebenarnya ceritanya dari Muharram Oh, sampai iya. dieksekusi. Kenapa 27 Safar? Karena begitu kata Rasulullah. Kita nggak bisa sebelum Allah tentukan tanggalnya. Oke. Nah, keluarlah tanggal 27 Safar. Nah, tetapi oleh para sahabat dalam musyawarah di masa Sayyidina Umar itu disepakatilah bahwa bulan pertama adalah bulan Muharram dan bulan terakhir adalah bulan Zulhijjah. Sesuai urutan sebenarnya itu sudah ada. Tapi kemudian menjadikan Muharram sebagai bulan pertama itu menarik. Karena ternyata dulu Rasulullah pun sudah menyebutkan keistimewaan Muharram. Tapi di waktu bersamaan juga Rasulullah juga mengistimewakan Zulhijjah. Iya. Dan Rasulullah menempatkan Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan haram malahan. Tapi intinya begitu bahwa kapan mulai ada kalau kita bahas kapan mulai ada bulan, kapan ada tanggal, nama hari, itu jauh sebelum Rasulullah lahir. Makanya kan kalau kita baca, wahai orang Yahudi, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Kenapa kalian puasa Asyura? Nah, artinya karena di masa Nabi Musa dulu, Bani Israel diselamatkan oleh Allah, yang dipimpin oleh Nabi Musa itu kan di tanggal 10 Muharram. Artinya 10 Muharram itu sudah ada di masa Nabi Musa, Iya. bahkan sudah ada sebelumnya di zaman Nabi Nuh. Yang belum ada itu adalah tanggal. Tahunnya, Tahun. dan kapan mulai awal tahun dan kapan akhir tahun. Ya. Kemudian kalau bulan dalam 1 tahun itu kan ada 4 bulan haram itu ya. Itu yang menentukan ini bulan haram gitu tuh Itu siapa? dalam tradisi jahiliyah sudah ada. Orang-orang Arab Quraisy, walaupun jarak mereka dengan Nabi Ibrahim itu sudah jauh kan, ajaran tauhid itu sudah nggak ini lagi lah. Sudah terlalu jauh jaraknya, kemudian sisipannya terlalu jauh, tetapi mereka masih masih memiliki tradisi, misalnya tradisi haji masih. Teknisnya sudah macam-macam. Bulannya masih berlaku. Karena itu kata sebagian ulama, kenapa ada bulan haram di masa jahiliyah dulu? Itu lebih karena berkaitan dengan haji dan umrah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan yang berturut-turut bulan haji. Ini berkaitan dengan haji, sementara Rajab berkaitan dengan tradisi mereka mengagungkan Rajab, makanya di bulan Rajab itu mereka umroh. Nah, untuk apa? Untuk keamanan mulai dari berangkat sampai balik lagi supaya aman.
Jadi tidak ada Oh, haram itu kan bermakna haram pembunuhan, haram tumpah darah. iya iya. Artinya maksudnya supaya perjalanan haji itu aman dari awal berangkat sampai kembali, maka dimulailah dari Zulqa'dah. Iya. Ya, kan Karena dari dulu jalan mana-mana kaki ya? dari Iya. Yaman, jangankan zaman itu, zaman Indonesia, zaman Belanda saja kan, dari Jeddah ke Madinah itu ada Mekah ada jalan kaki. Mmm, Dahsyat terus luar naik biasa itu. kapal ya? Sudah naik kapal habis itu jalan kaki gitu. Makanya diazankan kalau seberangkat itu. Karena kemungkinan balik hidup lagi kecil gitu. Kecil. Nah, jadi, Muharram, Zulqa'dah mereka datang, Zulhijjah mereka manasik hajinya, di bulan Muharram mereka pulang aman. Nah, karena itulah disepakati, semacam sudah menjadi tradisi akhirnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan haram berkaitan dengan haji supaya aman, kemudian, bulan Rajab, karena mereka mengistimewakan Rajab sampai ada penyembelihan dan sebagainya, lalu mereka menunaikan umroh. Tradisi ini adalah ajaran Nabi Ibrahim. Secara aslinya ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi dalam praktiknya sudah mengalami banyak. Artinya, apa namanya, bulan haram itu awalnya tradisi ya? Maksudnya bukan yang Bukan memang murni Allah dari Islam. Allah menentukan, ini bulan haram gitu dari Enggak, Nabi Ibrahim dah kemudian tradisi mereka. Nah, begitu dia di zaman Islam, Rasulullah berada di tengah komunitas yang memang mengagungkan 3 bulan itu. Nah, oleh Allah disahkan 3 bulan itu dengan versi Islam. Ya, disahkan, sebagai bulan haram. Nah, bulan haram itu kemudian dia menjadi amalan dipahami berikutnya, amalan soleh lebih besar, amalan buruk lebih besar gitu. Itu di antara kenapa, bulan itu disebut bulan haram. Kalau apa namanya, bulan Muharram sendiri kalau yang apa yang bulannya Allah yang disebut bulannya Allah tuh bulan Iya, Rasulullah SAW menyebut afdal, shaum, puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Begitu. Rasul yang menyebut itu bulan Wah, Allah? ya, Rasulullah mengatakan dalam Sahih ada nih, Bukhari Muslim. Jadi bulan yang, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian sebut bulan Muharram. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini ada 2 hal yang disebut Rasulullah. Pertama, penamaan Muharram itu dengan bulan Allah. Yang kedua, keistimewaan puasa di bulan Muharram. Nah, ada hal yang menarik ketika Rasulullah mengatakan puasa yang afdal setelah Ramadan. Puasa di bulan Muharram adalah puasa yang istimewa setelah puasa Ramadan. Ramadan jelas. Tapi urutan keduanya kenapa Muharram? Mana pergi puasa Arafah? Ya. Mana pergi puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal dan sebagainya. Nah, penjelasan para ulama ketika Rasulullah menyebut lebih puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Itu konteksnya puasa secara global, secara umum. Artinya apple to apple, Muharram, Safar, Rajab, Ramadan. Nah, kalau 12 bulan ini diadu tentu urutannya pertama Ramadan, kedua Muharram. Tapi kalau nanti kita bahas satu lawan satu, misalnya puasa Asyura dibandingkan puasa Arafah. Rasul menjelaskan puasa Arafah itu menggugurkan dosa 2 tahun lalu dan akan datang. Sementara ketika Rasulullah menyebut puasa Asyura 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jelaskan Setahun yang lalu ya? setahun yang lalu, Oke. apple to apple-nya jelas gitu. Tapi kalau sudah bicara umum utuh, maka puasa yang paling afdal itu setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu maksudnya puasa sepanjang bulan itu atau Pokoknya umumnya atau hanya bulan itu Asyura aja? tidak, bulan itu dia konteksnya bulan ya. Oh bulan, berarti 1 Tentu bulan itu ya? dalam 1 bulan itu maka puasa, dengan artinya orang banyak puasa di bulan Muharram dengan orang banyak puasa di bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'dah atau di bulan Rajab, maka Muharram lebih unggul dalam konteks umum dia. Secara nilai pahalanya atau Afdal, ya tentu keafdalan itu ya keistimewaan lah. Tentu besar pahalanya, besar ininya. Tapi sebenarnya ada lagi satu pertanyaan, kalau memang
urutannya setelah Ramadan itu Muharram. Lalu dalam hadis Siti Aisyah, tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa setelah Ramadan, melebihi puasa di bulan Sya'ban. Jadi kan dalam prakteknya Rasulullah ternyata paling banyak bulan puasa dalam satu Iya. bulan itu, kenapa bukan Muharram yang Oh paling ya, banyak? betul. Kenapa kok Kenapa Sya'ban yang jadi? Sya'ban? Sya'ban itu bukan bulan haram. Kenapa pula dia jadi lebih istimewa gitu? Nah, Imam Nawawi menyebut boleh jadi kata beliau karena di masa itu tentang keistimewaan Muharram ini belum sampai ke Rasulullah atau Allah tidak Mmm, semuanya syariat Islam ini kan iya tidak turun iya, satu paket gitu. mhm, Maka di masa berangsur-angsur ya? itu beliau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Sementara keistimewaan puasa ini belum beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, belum diwahyukan. Nah, itu Mmm, kemungkinan kata Imam Nawawi rahimahullah. terus kalau yang berarti kalau yang, menghapus dosa tahun sebelumnya itu memang Allah yang mengatakan itu kepada Tentu Rasulullah dari wahyu kan. oke. Ketika Rasul sampaikan, aku berharap sama seperti dalam bulan puasa Arafah berharap menggugurkan dosa setahun yang lalu. Mhm. Kalau misalnya, kan tadi puasa Asyura itu sudah dilakukan juga oleh umat Yahudi ya? Iya. Sementara kan kita tidak boleh menyerupai mereka gitu, gimana Ustaz? Pada dasarnya cara puasanya saja sebenarnya sudah beda. Cara puasa kita dengan cara puasa Yahudi sudah beda. Jangankan dengan Yahudi, bahkan kita dengan Syiah aja udah beda. Oh Lagi gitu ya? lagi momen Iran lawan Israel nih. Lagi rame. Kita dengan Syiah tuh beda, cara puasanya beda. Misalnya kita itu berbuka itu pas azan maghrib. Orang Syiah berbuka pas Isya. Oh gitu. Kalau Yahudi beda lagi? Nah, Yahudi tentu beda. Contohnya Rasulullah menyebutkan dalam hadis, makan sahurlah kata Rasulullah. Karena orang-orang Yahudi atau ahli kitab tidak berpuasa tidak pakai sahur. Mmm, Cuma nggak tahu apakah ada lagi mereka sekarang di perubahan-perubahan lagi, tapi kalau dalam konteks hadis Nabi itu, salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan makan sahur, untuk membedakan cara puasa kita dengan cara puasa Yahudi. Nah, itu contoh ya bahwa puasa sebenarnya kita beda. Karena itu, kalau kita puasa tanggal 10 puasa Asyura, orang Yahudi puasa Asyura juga, apakah ada tasyabuh? Enggak. Pada dasarnya enggak ada masalah. Karena Rasulullah dari awal pindah ke Madinah sampai menjelang wafat, bahkan sampai beliau wafat, beliau kan cuma puasa 1 hari. Rasulullah hanya puasa Asyura, tidak pernah puasa tambahan. Maksudnya, oke. diawali dengan 9 kah, diawali dengan, ditambah 11 kah, nggak ada. Tapi bukannya Tapi di sekarang 9? akhir-akhir hidup beliau, Mhm. artinya kan di akhir hidup beliau sampai, "La in baqitu fil 'amil qadim, lasuntu tasi'." Andai kata aku hidup di tahun depan, aku akan puasa Tasu'a. Nah, kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah itu berarti kan di tahun beliau wafat. Karena tahun depan beliau tidak sempat lagi. Oke. Berarti muncullah peristiwa itu atau muncullah hadis ini bukan dari awal-awal Rasulullah berpuasa. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun berpuasa Asyura itu, sampai beliau mengucapkan itu, berarti Rasulullah belum pernah berpuasa Tasu'a. Karena itu kalau Itu kita cuma puasa Rasulullah mengucapkan itu atas dasar apa tuh Ustaz? Maksudnya kenapa Rasulullah pada akhirnya, menyatakan seperti itu, "Nanti kalau tahun depan saya masih hidup, saya mau puasa." karena ketika orang Yahudi tengok orang Yahudi juga puasa gitu, "Kenapa Oh puasa?" "Oh kami," apa namanya, "kami," apa namanya, eee, bersyukur gitu, bentuk syukur kami kepada Allah, eee, atas peristiwa oh. diselamatkannya nenek moyang kami dulu. Oh berarti Rasulullah tahu tentang itu tuh udah akhir-akhir gitu ya? Akhir-akhir, tentu akhir-akhir, Oh. karena kalimat, "Andai kata aku hidup tahun depan," dan ternyata beliau tidak sempat melaksanakan puasa tersebut. Berarti maksudnya Rasulullah itu juga untuk kayak menyelisihi gitu ya? Tentu ingin menyelisihi. Ada hadis yang lain juga, tapi, masih diperdebatkan, ada yang bilang hadis mungkar dan sebagainya. Kalau yang andai kata aku hidup tahun depan itu sahih. Tapi ada hadis yang lain kata Rasulullah, "Sumu Asyura," puasa Asyura, "wa khaliful Yahud," berbeda dengan Yahudi. Caranya, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Mmm. Makanya nanti format puasa Asyura itu, orang puasa tanggal 10 saja oke, nggak ada masalah.
Tapi kalau dia bisa puasa 9, 10 tentu afdol. Karena sampai seperti apa yang dihajatkan Nabi. Iya. Tapi kalau 10 saja jangan disalahin. Karena dalam prakteknya Rasulullah seumur hidup tidak pernah tasu'a kan. Nah, 9, 10 saja oke. Tapi kalau bisa lebih baik lagi 9, 10. Jangan 9 tok, 10 enggak. Itu balik nih. 9 ini bonus, tambahan saja. Nah, kalau masih memungkinkan lagi sebagian ulama menganjurkan 9, 10, 11. Walaupun itu hadis lemah atau sebagian ulama hadis mungkar dan sebagainya, tapi kalau kita melihat kaidah secara umum, puasa terbaik setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Kalau bisa lagi 9, 10, 11. Jadi Tapi artinya kalau 9-nya kita belum sempat atau ada uzur, kemudian tanggal 10 puasa dan 10-11 aja gitu ya, juga nggak ada masalah. masuk lagi yang itu. Tapi urutannya paling afdol itu tetap 9, 10 paling afdol. Nah, kalau bisa lagi 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10, 11. Nah, selain puasa tuh ada amalan apa lagi Ustadz yang apa ya, punya pahala yang Spesial. begitu besar ya, spesial di bulan Muharram? Iya, sebenarnya kan dalam konteks kita umat Islam itu ada ibadah yang memang sudah menjadi rutin. Ya, sholat 5 waktu, mulai dari rangkaian kalau kita baca kebiasaan Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan, itu ibadah yang sifatnya rutin nggak bisa ditinggalkan. Lalu di momen tertentu ada tambahan. Di Ramadan ada tambahan puasa, gitu. Di bulan haji ada tambahan ibadah haji. Nah, di bulan Muharram ini ada tambahan secara spesial tadi puasanya, ya. Nah, di luar puasa adakah tambahan amalan khusus yang memang dianjurkan? Rata-rata hadisnya banyak yang tidak sahih lah. Misalnya saya bacakan hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Man iktahala bil itsmi yauma Asyura lam yarqab lam yarman abadan." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang memakai celak ismit di hari Asyura, maka dia tidak akan kena sakit mata selama-lamanya. Hadis ini masyhur. Tapi harus ismit ya. Harus Celak ismit ismit. yang asli ya. Ya, cuman hadis ini kan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Oke. Tapi kalau pakai celak ismit sebenarnya nggak ada masalah. Itu celak yang memang dianjurkan Nabi, ya kan? Ya. Tapi terkait dengan momen Asyuranya, hadisnya tidak ada sahih. Atau di lain hadis orang yang mengecat rambutnya juga nggak ada sahih. Kemudian hadis barang siapa yang mandi di hari Asyura maka dia tidak akan pernah sakit selama-lamanya kecuali sakit membawa kematian. Enak kali begini kalau hadis ini dipakai, rumah sakit tutup semuanya kan. Karena tidak akan sakit lagi kecuali dengan sakit yang membawa kematian. Nah, tapi kalau yang sahih ada juga, tapi ada yang diperselisihkan, sebagian ulama menilainya perawinya oke, sahih, dan sebagian tidak. Dan ini sepertinya lebih fokus kepada para suami. Dalam sebuah hadis yang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, beliau menilai perawi hadis ini semuanya terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a 'ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ir sanatih." Barang siapa yang memberikan kelapangan untuk dirinya dan keluarganya, ini tausiah, itu memberikan uang belanja lebih lah bagi dirinya dan ahli keluarga, istri dan anak-anaknya. Pada hari Asyura, Allah akan melapangkan hidupnya selama 1 tahun. 1 tahun berikutnya Allah lapangkan. Jadi suami saya harus dengar nih. Ini semua harus dengar ya. Tapi kalau gajinya bulanan gimana dong? Nah, itulah tuh Udah gimana dikasih semua di awal bulan. Dia lebih bonus seperti ini. Faqala Ibnu Uyainah, "Jarrabnahu mundu 50 sanah wa 60 sanah, fama ra'ayna illa khairan." Kata Ibnu Uyainah, ini salafus saleh dulu, jarrab, tajribah, sudah kami coba, sudah kami praktekkan sejak 50 atau 60 tahun lamanya. Jadi bukan bukan setahun 2 tahun dia ngetes itu, dan kami sudah lihat tidak ada yang kami lihat kecuali kebaikan. Maksudnya mempraktekkan 50 tahun itu apa itu? Suami memberikan jatah lebih gitu. di hari Asyura. Apa yang terjadi ketika suami? Ya, ada yang lebih lah berarti. Berkah kan? Bahkan dalam 4 mazhab rata-rata menyunahkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, rata-rata ini di sisi ilmu fikih, dari sisi mazhab fikih. Rata-rata 4 mazhab menganjurkan tausiah, memberikan jatah lebih, belanja lebih
pada hari Asyura. Kan kita bahas dari sisi fikih. Nah, di sisi ulama, dari sisi hadis kan begitu. Sebagian menilai hadisnya mungkar, sebagian menilai hadisnya, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan perawinya terpercaya. Nah, tapi kesimpulan dalam fikih, para 4 mazhab itu rata-rata menganjurkan, menyunahkan melakukan belanja bagi kepada suami, kepada anak dan istrinya. Nah, ada pengakuan di Imam Ibnu Uyainah, udah kami coba dan Berarti hasilnya istrinya terbukti. juga harus masak lebih enak dong hari itu. Mudah-mudahan. Hari Asyura tuh berarti tanggal 10-nya ya? Asyura, asyarah, asyir. 10. 10 ya? Oke. 9 Taswa. Berarti masak lebih enak buat buka puasanya gitu. Nah, kalau dalam tradisi orang Melayu nanti buka puasa ada bubur Asyura. Oh iya, Nah, apa tuh Ustaz bubur Asyura? mereka bikin bubur. Jadi menu buka puasa nanti bubur itu, bubur Asyura. Itu bubur dari beras biasa gitu atau Iya, ada biasa. bahan khususnya? Cuma keyakinannya, saya lagi kecil udah paham ini karena budaya di kampung. Kenapa ada bubur Asyura itu? Dulu Nabi Nuh, kan Nabi Nuh? zaman Nabi Nuh, Jauh banget itu. zaman Nabi Nuh dulu. Mereka ngumpulin makanan apa yang ada, kumpul jadi satu gitu. Jadilah bubur Asyura. Karena mereka diselamatkan di hari Asyura 10 Muharram. Yang air bah itu ya Ustaz? Iya, selamatnya kan singgah di Bukit Judi gitu. Itu di hari Asyura. Entah macam mana tradisi daerah lain saya nggak tahu, tapi dari tradisi orang Melayu, saya lihat di Malaysia juga sama, di kampung di Riau juga sama, bahwa buka puasa hari itu spesial dengan bubur Asyura. Nah itu, saya nggak tahu di Batam nih harusnya ada ini. Ya kan Batam tanah Melayu Tanah harusnya ada ya. Cuman udah banyak yang nggak Melayunya. Jadi itu bubur itu maksudnya dia bubur dari beras Ada, gitu. iya, ada cara masak bubur Spesialnya biasa. dari lauk pauknya gitu atau? Ada dua cara saya tahu itu. Cara pertama masak bubur masing-masing di rumah. Apa saja versi masing-masing, nanti semuanya dikumpulkan di masjid. Dijadikan satu. Ini kisah Nabi Nuh. Tapi ada yang panitia masjid. Kalau zaman saya kecil dulu tidak bubur Asyuranya. Zaman saya kecil dulu itu masing-masing rumah buat bubur. Nanti masing-masing bawa ke masjid, semua taruh di situ. Digaul jadi satu kawah besar itu, makan rame-rame buka puasa. Itu sebenarnya tradisi atau Tradisi. Jadi nggak boleh bid'ah. Ini kan cuma tradisi saja. Bukan bid'ah ya Ustaz. Iya, sekedar apa ya. Tapi ada sisipan bahwa dulu Nabi Nuh kan kalau bicara sejarah tidak perlu sahih, yang penting kan pelajarannya kan. So ini juga bukan konten ibadah, ini lebih konten buat bubur, menu buka puasa saja betul. gitu. Dan ada cerita ini ya, maksudnya kan ketika biasanya orang tua kan ketika menyajikan bubur itu sambil dia bercerita gitu kan. Iya Jadi kan ada diceritakan itu. sejarahnya. Jadi anak-anak tahu gitu. Makanya saya bayangkan saya sekecil di kampung yang PLN tidak ada, mobil tidak ada sebiji pun, aspal juga tidak ada zaman 80-an itu. Tapi kita sudah belajar tentang cerita Nabi Nuh, tidak dalam kondisi formal kan. Bawa dulu kapal apa sebagainya, lalu kumpul lah bubur di situ. Nah belakangan di kampung saya ganti metode. Mungkin niru kayak Malaysia mungkin sudah. Jadi bubur Asyura itu dimasak oleh panitia sekarang. Begitu dia masak gini, sambil gini, saya bilang lihat fotonya. Loh itu yang masak kenapa sambil begini? Kalau di kampung dulu kan nggak perlu repot-repot. Jadi maksudnya nggak ada panitia, semua masak masing-masing. Nah saya ingat saya bawa kantongnya itu, bawa buburnya, lalu kumpulkan suatu, macam-macam gitu. Jadi kalau model itu terasa, oh begitu zaman Nabi Nuh, kayaknya begitulah gitu kan. Apa yang mereka punya lalu mereka kumpulin lalu makan sama-sama gitu. Tapi zaman Nabi Nuh nggak banyak ya orangnya ya. Kan yang selamat berapa orang. Cuma pelajaran tentang itu yang mungkin semangat bersamanya. Jadi apa rasa bubur Asyura itu ya bubur campur aduk lah waktu itu. Kalau sekarang sudah kasih bumbu macam-macam kan. Lebih Kayak enak. bubur Manado gitu ya Ustaz? Enggak, bubur terserah masing-masing rumah. Oh gitu? Zaman saya kecil dulu masing-masing rumah buburnya apa saja terserah. Yang penting nanti di situ ada yang baskom besar. Semuanya kumpul situ. Oh Masya Allah. Baru diaduk semuanya. Kalau masaknya nggak enak nggak apa-apa tuh soalnya nanti jadi apa pokoknya habis.
Ya Oh, Masya semacam apa ya, ya Allah. Allah kita sama-sama Mhm. gitu kan. Nabi Nuh Kalau dulu. kalau di bulan Muharram tuh selain tadi peristiwa, kemenangan diselamatkannya Nabi Nuh, ada apa lagi selain sama yang Nabi Musa gitu? Mungkin ada nggak Nah, peristiwa-peristiwa yang banyak peristiwa, cuman kita tidak bisa merujuk kesahihannya. mmm, Yang kita sampaikan karena ada hadisnya jelas, nah itu saja. Selebih itu banyak peristiwa kalau mau orang mencatat macam-macam peristiwa seperti diampunkannya dosa Nabi Adam misalnya kan. Tapi memang, di sini juga ada mencatat bahwa di hari itu diampunkan dosa, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi uji kevalidannya wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya Asyura itu jadi dia bukan, ujug-ujug jadi syariat Islam saja atau bukan sekedar dari tradisi Yahudi saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah puasa Asyura sejak di masa jahiliyah dulu. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu ada 4 fase. kalau itu memperingati apa Ustadz? Kalau di zaman jahiliyah mereka Ya itu, jadi orang cerita jahiliyah yang itu Nabi kami Ibrahim banyak itu? dosa. Nabi Nuh itu ya? Kalau enggak di masa jahiliyah itu kami sudah banyak dosa. Kami ingin membersihkan diri dengan apa caranya? Kami banyak dosa. Nah, orang Arab itu kan punya tradisi-tradisi tanggal-tanggal yang mereka keramatkan, yang mereka sakralkan. Nah, termasuk yang mereka sakralkan itu 10 Asyura atau Ya, 10 Muharram itu. Muharram. Akhirnya mereka berpuasa Asyura. Nah, Rasulullah sudah berpuasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Artinya Mmm, orang-orang masih belum menjadi nabi, tapi sudah terbiasa puasa Asyura karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Kemudian, ini kalau penjelasannya kan jadi ada 4 fase Rasulullah SAW berpuasa Asyura. Itu yang pertama, di Mekah, tapi beliau saja tidak nyuruh sahabat sama sekali. oh Nah berarti sudah jadi rasul ya waktu itu? nah mungkin Abu Bakar juga sudah puasa atau sebagian sahabat sudah berpuasa, tapi mereka tidak karena itu di luar Islam kan. Tapi tradisi itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Rasulullah pernah ikut, kata Aisyah. Nah, fase yang kedua adalah fase ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ketika lihat orang, berpuasa, ta'zimkan ya Rasulullah ingin menyamai sama dengan orang Yahudi. Lalu ketika orang Yahudi lihat orang berpuasa, lalu Rasulullah juga berpuasa. Ketika lihat orang ahli kitab berpuasa, maka Rasulullah juga menyuruh sahabat untuk berpuasa dan ketika itu statusnya masih sunnah. Fase ketiga di tahun kedua ketika Allah sudah wajibkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban, maka fase ketiga itu Rasulullah mewajibkan puasa Ramadan dan mengatakan tidak lagi mewajibkan puasa Asyura. Kalau di tahun pertama itu beliau perintahkan dan menjadi wajib bagi sahabat, di tahun berikutnya Rasulullah mewajibkan puasa Ramadan dan menyunahkan puasa Asyura. Nah, yang terakhir adalah ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau ingin puasa 9 atau 9 puasa dan Tasu'a. 10. Maka sejak itu sampai sekarang maka disunahkan puasa Tasu'a. Berarti emang dari dulu orang kayak ingin melakukan pencucian dosa gitu ya di tanggal 10 Muharram itu ya. Tapi Iya, kenapa di Jawa orang nyuci kerisnya tanggal 1 Muharram ya? Jawa itu mungkin kalimat Asyura itu sangat dominan ya. Iya, Asyura, satu suro gitu. maka jadi syuroknya yang diambil. Mhm. Kenapa penyucian? Memang karena hadis Nabi berkaitan dengan puasa Asyura itu kan bicara penyucian 1 tahun dosa. Mmm, Sangat identik dengan pengampunan dosa, kemudian pengampunan dosa Nabi Adam dan Siti Hawa di bulan di Asyura. Mungkin belajar dari situlah mungkin iya. muncul ide. Kan mungkin zaman dulu kan kayak simbol-simbol gitu ya. Betul. Mhm. Wah, ini berarti, amalan tadi ya, amalan di bulan Muharram tuh selain puasa ya tanggal 9, 10, kemudian, memberi nafkah lebih, Tapi ada yang tidak sahih, misalnya kayak tadi, celak, mandi, setelah pakai apa namanya, ngecat atau semir rambut. Ada lagi sebagian di antara kita itu yang menspesialkan. Nah, kalau orang-orang Syiah menspesialkan hari Asyura itu tidak puasa, tapi menjadikan itu sebagai masa hari bela sungkawa. Maktam. Maktam itu kan hari bela sungkawa, kemudian mereka meratap-ratap. Ini sebenarnya keluar dari ajaran Nabi sebenarnya.
Ya, yang namanya juga Syiah kan. Kalau Syiah berarti kan yang kisahnya Ali gitu ya? Terbunuhnya Hasan Sayyidina Hussein di ya Karbala. Husain. Terbunuhnya Sayyidina Hussein di Karbala tanggal 10 itulah yang dijadikan dasar mereka untuk melakukan apa namanya bukan perayaan, Ritual. tapi ritual sampai melukai, sampai tepuk-tepuk dada. Nah, memang Syiah itu ajaran Islam yang apa namanya dominan sekali politisnya. Makanya kan sebenarnya kalau mau logika sederhana, kenapa yang sangat diperingati itu wafatnya Sayyidina Hussein? Sebab apa? Di atas Sayyidina Hussein ada yang lebih istimewa lagi, ayah kandungnya Ali bin Abi Thalib atau abangnya Sayyidina Hasan. Kenapa ini juga tidak sedahsyat peringatan wafatnya Sayyidina Hussein? Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, itu wafatnya Rasulullah SAW sendiri di 12 Rabiul Awal. Kenapa tidak sedahsyat Sayyidina Hussein? Karena kalau memperingati wafatnya Sayyidina Ali, aroma dendamnya kepada Ahlus Sunnah itu tidak terkentara. Apalagi wafatnya Sayyidina Hasan, apalagi wafatnya Rasulullah, nggak ada aroma dendam yang bisa dipakai gitu. Tapi wafatnya Sayyidina Hussein itu bisa membangkitkan dendam. Karena peristiwanya kan dengan jumlah yang Tragis ya. yang tragis sekali. Kemudian nanti kepalanya digimanakan gini, berbagai macam riwayat itu. Aroma dendam itu sangat gampang untuk Dibangkitkan gitu. Apalagi ditambah nanti mereka membaca peristiwa itu gitu. Jadi peristiwa wafatnya Sayyidina Ali dibaca kurang heroik. Atau wafatnya Sayyidina Hasan walaupun itu diracun, ini kan mati semua, dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Tapi kurang heroik peristiwa itu. Tapi wafatnya Sayyidina Hussein sangat heroik. Maka dalam banyak hal mereka selalu Hussein. Saya pernah tawaf itu, dalam suasana tawaf itu, mereka yang Syiah itu melafazkan. Saya nggak tahu apakah bacaan umum mereka, tapi yang di dekat saya itu mereka baca, Man yutalib ala dami Hussein, man yutalib ala dami Hussein. Siapa yang menuntut balas atas darahnya Hussein. Masa itu jadikan zikir tawaf? Ini kan zikir demo sebenarnya, atau zikir apa dalam sifatnya bukan untuk zikir, ya Allah ampunkan dosa kami. Harusnya ini tuh. Bukan siapa yang menuntut balas darahnya Hussein. Ini darah Hussein selesai, darah Hussein selesai. Lalu apa yang mau dibahas lagi gitu? Mau dendam ke siapa? Dan adakah peristiwa itu diajarkan untuk dendam? Kenapa nggak dipertanyakan siapa yang menuntut balas atas kematian Sayyidina Umar? Kenapa nggak dibahas juga menuntut dendam atas kematian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Yang lebih istimewa lagi. Kenapa yang ini nggak dibahas gitu kan? Cuman ditepuk, Man yutalib ala dami Hussein. Saya geram juga, cuman nggak mungkin kita mau gitu kan? Ya. Sambil tawaf. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat memang ajaran Syiah dengan berbagai macam variasinya lebih banyak memang pendekatan politik yang sangat kuat. Karena bicara tentang kepemimpinan kan. Siapa yang layak jadi pemimpin itu. Jadi aroma politiknya sangat kental. Nah, kalau selain amalan-amalan bulan Muharram ya, ada nggak yang dilarang gitu? Mesti secara spesifik tidak boleh dilakukan di bulan Muharram gitu? Dalam Islam menarik pantang larang itu apa yang disampaikan Rasulullah, karena sangat sensitif ya. Jadi tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, prinsip larang itu sesuatu yang membahayakan mesti dilarang, walaupun tidak diucapkan Rasulullah secara definitif. Nah, di luar itu maka semua berlakunya mubah, boleh semua. Nah, karena selama Muharram tidak ada juga Rasulullah melarangkan melakukan itu, melakukan ini, maka standar hukumnya sama dengan bulan-bulan biasa, tidak ada pembedaan, larangan khusus, artinya tidak ada larangan khusus selama berada di bulan Muharram. Cuman memang ada lagi satu dalam tradisi sebagian kita itu menjadikan 10 Muharram sebagai hari anak yatim, hari raya anak yatim. Memang ada hadis Nabi yang menyebut barang siapa yang man masaha yaduhu sya'ra ra'si al-yatim fi yaumil Ashura, barang siapa yang menyapukan tangannya ke kepala anak yatim di hari Ashura, maka Allah akan mengangkat derajatnya bikulli sya'rah, sebanyak rambut yang diusapkan itu. Itu sahih ya Ustaz? Nah, hadisnya nggak ada yang sahih. Nggak sahih. Cuma dalam konteks ngusap kepala anak yatim sahih. Tapi tidak fokus di Ashura. Misalnya Rasulullah kata sahabat, bagaimana melembutkan hati ya Rasulullah?
Kita harus mengusap rambut anak yatim. Dan Mengusap itu memang kayak dua makna, tapi kan literally mengusap gitu atau kayak memberikan dua-dua. Jadi gini, dalam pendekatannya itu, secara bahasa mengusap itu ya mengusap kan. Apakah makna itu atau makna bahwa menyayangi? Dalam tradisi orang Arab, bentuk menyayangi anak-anak itu mengusap. Oh Bentuk gitu. kita meluahkan rasa cinta sayang anak itu usap. Anak-anak Diusap gitu ya. anak yatim kan diusap. Nah, dan tentu tidak setakat mengusap saja, memberikan memberikan sesuatu atau apalah kepada anak yatim. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Maka dalam prinsipnya kalau dua makna ini tidak saling bertolak belakang, maka dua-dua makna ini bisa dipakai. Mengusap oke, kemudian memberi makan dan sebagainya juga oke. Tapi masalahnya hadis yang mengkhususkan mengusap kepala anak yatim di hari Asyura tidak ada yang sahih. Nah, lalu kenapa kemudian dijadikan semacam hari raya? Itu kurang tepat. Sebab dalam Islam tidak kurang-kurang ayat Al-Quran yang menjelaskan istimewa hak-hak anak yatim kan. Lalu tiba-tiba kita gunakan hadis lemah ini. Enggak. Nah, cuman lebih kepada, ini sekali lagi ini tradisi dalam menyambut Asyura. Sebahagian menjadikan hari raya ini kan konotasinya agak berlawanan dengan orang Syiah ini. Karena bagi mereka ini hari duka cita, yang satu menjadikan hari raya. Sukacita. Dan konteksnya anak yatim gitu. Jadi anak-anak. Tapi itu munculnya sejak kapan itu? Wallahu alam. Di Arab juga nggak banyak lah. Tapi di Arab ada. Saya juga nggak tahu banyak cerita di Arab. Itu lebih dominan di negara kita, di Asia Tenggara lah yang dominan. Di Timur Tengah, hatta di Mesir itu mereka perayaan Hari Anak Yatim. Tapi bukan dikaitkan dengan agama. Itu dibuat oleh yayasan sosial apa di Mesir. Sejak itu sampai sekarang di setiap bulan April mereka melakukan perayaan Hari Anak Yatim. Bukan bulan Hijriah ya. Nah, mereka nggak menganggap ini ada Hari Anak Yatim, enggak. Jadi lebih ada hari anak-anak, ada hari perempuan, hari apa gitu, hari ibu. Mereka bikin juga hari anak yatim. Lebih ke hari nasional yang kemudian mereka rayakan dan lebih ke bukan dari keyakinan ini hari raya baru gitu. Makanya kalau hari raya yatim sebenarnya tidak ada, sebab dalam Islam keinginan yang ingin oleh Rasulullah itu adalah mengkafalahi atau memberikan tanggungan, mengasuh anak yatim itu sepanjang waktu selama dia masih yatim. Kalau kan di bulan haram itu kalau kita beramal pahalanya dilipat gandakan ya. Kalau misalnya kita berbuat maksiat, dosanya juga dilipat gandakan juga nggak? Dilipat gandakan. Cuman satu sisi perlu digarisbawahi bahwa Allah itu sayangnya, rahmatnya mendahului murkanya. Atau dalam hadis yang lain ketika orang itu melakukan ibadah, maka Allah kasih pahala mulai dari angka 10. Kalau dosa mulai dari angka 1. Nah, bagaimana menyikapi? Sama di tanah haram. Tanah haram itu ada 100.000 kali lipat. Lalu kalau berbuat dosa di Masjidil Haram 100.000 juga? Iya 100.000 menurut sebagian ulama. Tapi dari 1. Nah, 100.000 itu dalam dua makna. 100.000 secara kuantitas dan kualitas. Jadi Allah sekali kita beribadah maka dapat 10 pahalanya. Secara kualitas dan kuantitas. Hitungan kualitas dan kuantitasnya segitu. Tapi kalau orang melakukan dosa di tanah haram, dia akan dicatat 100.000 juga. Secara kuantitas bukan kualitas. Oke. Secara kuantitas aja. Kuantitas 100.000 ya. Tapi kualitas tetap segitu. Kualitasnya enggak ya segitu. Kayak beramal saleh dapat pahala 1. Kalau kalau dia berbuat dosa dapat dosa 1, beramal saleh dapat pahala 10. Nah, kualitasnya sebentar. Itulah yang tidak didapatkan dalam melakukan kemungkaran itu tetap hitungannya. Misalnya andai kata misalnya dihitung 10. Dia melakukan dosa 10 secara kuantitas. Kualitasnya enggak sampai 10. Secara kuantitas 10, tapi kuantitasnya dihitung 1. Dia sudah melakukan satu kejahatan yang bernilai segitu. Tapi kalau orang-orang yang beribadah, kuantitas dan kualitas itu sama. Kuantitasnya 100.000 dihitung, kualitasnya 100.000. Jadi tetap saja unggul, dapat tetap unggul kebaikan kan. Iya.
Nah itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi yang disebut pahala berlipat, dosa berlipat itu betul. Tapi dosa berlipat itu yang dihitung apanya? Yang dihitung itu kualitasnya. Tapi kuantitas berapa ya? Satu sekali ya sekali dia bermaksiat. Ini orang sholat sekali, ya sekali sholatnya. Dihitung ya 100.000 kali sholat. Kualitas 100.000 kali lagi. Gitu. Oke, terakhir Ustadz ini, yang sering terjadi pada saat menjelang tahun baru Islam, kan banyak orang mengajarkan doa akhir tahun dan ada awal tahun, tapi banyak juga yang menafikan itu gitu. Gimana nih menurut Ustadz? Iya, jadi pada dasarnya kalau kita bicara konteks awal tahun akhir tahun di masa Rasulullah belum. Hatta di masa Sayyidina Abu Bakar pun belum. Baru muncul Muharram itu awal tahun, Zulhijjah akhir tahun itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau kita berarti adakah amalan awal tahun akhir tahun itu dari Rasul? Tidak ada. Abu Bakar juga nggak ada. Bahkan kalau kita bahas lagi di zaman Sayyidina Umar, Utsman juga tidak kita dapatkan riwayat mereka baca Yasin 3 kali, baca doa, baca itu sekian, lalu habis maghrib baca lagi untuk doa awal tahun. Tapi sebenarnya dalam konteks doa kita bebas saja mau doa di awal tahun, di akhir tahun, tengah tahun, sepanjang tahun, silakan aja dalam konteks doa. Tapi dalam konteks meyakini bahwa kita beribadah di akhir di akhir tahun dan di awal tahun, kan jelang habis asar itu wiritan awal akhir tahun. Habis maghrib lanjut lagi baca Yasin awal tahun. Itu tentu tidak boleh diyakini bahwa itulah sunnah dari Nabi, nggak boleh. Tapi kalau baca dalam konteks baca Quran silakan aja. Saya ingin mengawali tahun ini dengan ibadah, silakan aja kan. Iya. Terserah, saya mau baca Quran silakan, baca ini silakan aja. Di akhir tahun saya ingin tutup tahun itu dengan amalan soleh, silakan. Karena Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan begini, orang yang menutup siangnya, artinya di sore harinya menjelang maghrib itu, dengan melakukan amalan soleh, maka orang ini mendapatkan mudah-mudahan dicatat amal soleh seharian. Logikanya kenapa? Kata beliau, bukankah Rasulullah mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Akhir siang itu kan jelang maghrib. Kalau jelang maghrib dia lakukan ketaatan, kesolehan, dia menutup hari itu dengan baik. Orang meninggal, orang kita manusia ini, sebaik apapun kita, tetap yang dilihat nanti bagaimana ketika datang malaikat maut kan. Husnul khotimah. Husnul khotimah atau tidak husnul khotimah gitu. Berarti itulah yang kata Rasulullah, amalan tergantung akhir. Makanya kalau kata Abdullah bin Mubarak, makanya kalau orang melakukan zikir, doa, dia tutup hari itu dengan zikir, berarti dia menutup hari itu dengan kebaikan. Kan dalam konteks ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia awali lagi dari awal tahun, atau dari awal pagi dia berdoa, dia berzikir, tentu menyempurnakan itu lagi. Dia mulai hari itu dengan berzikir, dengan beribadah, dia tutup dengan ibadah. Insya Allah hari itu dipenuhi dengan dinilai ibadah full. Nah kita berdasarkan apa yang diucapkan dari Abdullah ibn Mubarak, sekalipun bukan hadis, tapi kan konteksnya begitu. Kita ingin mengawali tahun ini, mengakhiri tahun ini dari perjalanan kita dari Zulhijjah, dari Muharram dulu sampai Zulhijjah ini, kita ingin menutup seluruh apapun aktivitas ataupun kita ingin ruang-ruang fase-fase detik menit kita ini, kita akhiri 1446 ini dengan berdoa, berzikir. Dan begitu mengawali tahun yang baru, kita ingin mengawalinya bukan dengan hura-hura, dengan zikir. Karena itulah suasana mengawali satu Muharram itu tidak boleh ada suasana hura-hura. Suasana justru suasana mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah agar tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Berarti kalau peringatan tahun baru Muharram gitu yang biasanya orang suka orang gini, ada yang kecenderungannya gini Ustadz, ketika tahun baru Masehi kan itu ada hubungannya dengan ibadah dari agama lain, sehingga kita diharap tidak boleh mengikuti, sehingga orang akhirnya ya udah kita merayakan tahun baru Muharram aja gitu. Jadi ada orang yang kayak mungkin menggelar konser religius atau apa kayak gitu di tahun baru Muharram. Seperti itu gimana Ustadz? Ya ini ekspresi orang macam-macam nih yang mengekspresikan tahun baru. Ada 4 pendapat kontemporer lah berkaitan dengan, karena ini peristiwa
Masa lalu dan sekarang sudah jauh berbeda kan. Sebagian tempat sangat keras mengatakan bahwa memperingati tahun baru ya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani dong. Peringatan-peringatan Tahun baru ya. tahun baru. Kemudian lagi mereka juga menilai perayaan itu cuma 2 saja, Idul Fitri, Idul Adha. Ini kok nambah satu lagi perayaan baru? Nggak ada itu. Nah, kalau sebagian menganggap ini perkara ibadah, jelas salah. Bukan, ya. Nah, tapi ya dianggap menyerupai, dianggap apa namanya, menyerupai saja sudah. Mereka katakan ini pokoknya tidak boleh sama sekali karena dianggap menyerupai tradisi orang-orang kafir yang melakukan perayaan-perayaan itu. Ditambah lagi di dalam Islam itu kita cuma 2 perayaan saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh melakukan apapun lah sifatnya perayaan, ya. Hatta sekedar mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Karena itu dianggap menyerupai selamat tahun baru Kristen atau selamat tahun baru yang apa gitu. Menyerupai orang Cina, Gongxi Facai atau apa misalnya. Nah, tasawuf ada orang kafir itu haram. Karena itu mereka jangankan buat perayaan, jangankan buat konser, sekedar mengucapkan selamat tahun baru pun bagi mereka ini perkara yang haram. Pendapat yang kedua yang agak lebih lembut itu pendapat rata-rata ulama Saudi lah. Dalam fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama Saudi rata-rata mereka agak seragam karena muftinya begitu fatwanya. Kalau ngucapin jangan, karena tidak ada tuntunan Nabi. Kalau diucapin ya balaslah, orang buat baik kita berbuat baik. Jadi konteksnya lebih kepada karena dia ngucapin salam saya balas. Tapi kalau saya ketemu saya nggak ngucapin salam gitu. Oke. Saya tidak mengawali, tapi kalau orang bilang semoga tahun barunya lebih itu kita balas doa itu. Pendapat ketiga lebih kepada ini perkara adat biasa saja. Ya dibilang sunnah tidak, dibilang bid'ah tidak, makruh tidak, ya hal biasa orang mau makan, mau minum sama saja. Karena kan tidak ada urusan dengan agama sama sekali. Dia berbahagia dan datangnya ini ya silakan. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat dari Darul Ifta Mesir menganjurkan malahan. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat kembali kepada perjuangan Nabi. Bukankah di balik peristiwa ini bukan peristiwa main-main, banyak yang bisa kita gali, lalu kita syiarkan tentang bagaimana Nabi dulu. Jadi mengajak orang menambah ilmu, menambah kedekatan cinta kepada Nabi, ini tujuan mereka itu. Maka kata dalam fatwa ini berarti yang baik begini sangat dianjurkan. Orang sekolah kan supaya tambah cerdas, kan belajar. Sama orang dibuat acara ini supaya orang ngumpul lalu dikasih pemahaman bahwa dulu di bulan atau di hari Asyura ini Rasulullah di Asyura di peristiwa dulu Rasulullah hijrah begini-begini, ada hal yang banyak bisa kita gali dan kita jadikan pelajaran. Nah, tentu ada kebaikan. Nah, satu yang baik ini kita anjurkan. Jadi tetap ada 4 pendapat. Satu sangat keras melarang, satu sekedar menjawab saja, satu menyuruh tidak, melarang tidak, satu lagi menganjurkan. Ya, berarti kita hormati aja ya. Siapa Nah, tahu kalau yang harusnya ini dalam wilayah, berarti ini kan bukan wilayah yang semua ulama sepakat. Seharusnya ya fleksibel aja. Kalau tidak suka ya silakan memilih tidak suka atau tidak ikut. Tapi terkait dengan orang lain harusnya berpikir barangkali dia ikut ulama A, ulama B. Iya. Sebagaimana saya juga ikut ulama juga. Saya bukan mengeluarkan, misalnya kan kita tidak mengeluarkan fatwa juga. Kita kan cuma ngikut ustadz kita atau Iya. syekh kita juga. Iya. Nah kita ini sesama pengikut udahlah. Ente ikut silakan. Yang sana kan ikut juga, dia ikut Iya. ustadznya sudah. Iya. Nggak pula kita lompat pagar gitu. Ya, saling menghargai aja Saling ya. menghargai saja. Oke, Ustadz, ini di penghujung nih, jika misalnya ada seseorang datang pada Ustadz meminta nasihat, apa sebaiknya yang saya lakukan di bulan Muharram? Satu nasihat penting apa yang ingin Ustadz nasihat? Iya, kalau kita baca sejarah hijrah itu salah satu hal yang menjadi pelajaran besar adalah perencanaan matang. Hijrah itu kalau kita lihat kan, kalau kita bedah dalam satu kajian sirah nabawiyah, kita berdecak kagum bagaimana Rasulullah di masa itu sangat detail sekali perhitungan-perhitungan beliau ketika melakukan hijrah. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dapat mukjizat. Nah, kalau sudah menentu baru ada bisa bicara mukjizat. Wah, itu kakinya orang ini. Oh, di belakang sudah membunuh ini. Nah, ada peristiwa hijrah itu. Nah, karena itu
sebagaimana umumnya memang awal tahun adalah di mana kita punya rancangan, target, dan hidup kita mesti punya target. Maka buatlah target-target itu, target kebaikan ya. Yang kuliah buat target kuliahnya kapan, yang mau nikah buat target nikahnya, yang bekerja buat target. Intinya semuanya target kebaikan lah. Ya. Tidak bisa jalan gitu saja gitu kan. Dah saya lillahi ta'ala, jangan boleh begitu juga, karena wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah menyuruh kita untuk melihat kira-kira apa yang bisa kita persembahkan untuk akhirat kita. Nah, intinya gitu. Jadi minimal kita punya target bahwa saya ingin tahun depan lebih baik. Itu targetnya. Terus seperti apa lebih baik itu? Maka ukuran hari ini yang kita bahas kan. Tahun ini masih begini, maka tahun depan gini. Tahun ini baru 1 juz, berarti tahun depan sekian juz. Tahun ini apa namanya, bacaan Qur'annya masih UA, tahun depan sudah seperti apa. Dan mudah-mudahan kalau orang itu sudah niatnya baik, maka kata Rasulullah SAW ketika bicara tentang orang yang berniat baik itu, man sa'alallah syahadah, barang siapa memohon kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan jujur, artinya dia fokus serius, maka Allah akan sampaikan derajat itu walaupun dalam keadaan mati syahid. Buatlah niat-niat baik itu, azamkanlah. Kalaupun tidak tercapai, maka di sisi Allah sudah tercapai itu, insyaallah. Syukran Ustadz, jazakallah khair, Masya Allah nasihatnya. Kita harus bikin target nih buat tahun depan ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.